Halo, balik lagi sama gue sekarang Akbar Hakim. Kali ini gue bersama Miftah. Dan kali ini gue bakal ngomongin seputar tentang sekolah ya guys ya. Oke Mif, menurut lu sekolah itu enaknya ngapain sih Mif? Enaknya. Iya enaknya nih yang sering-sering lu lakuin di sekolah ya kan. Kalau lagi nggak ada guru ya kan. Kalau ada guru mah kita dengerin ya guys ya. Kalau nggak ada guru tuh biasanya ngapain? Ya yang pasti palingan ya diajakin mabar. Mabar paling penting ya guys ya. Kalau nggak mabar udah tidur dua itu antara dua itu ya. Udah itu ya guys ya. Paling enak dah. Selain mabar Mif lu ngapain aja? Ya mungkin kadang-kadang diajakin main Uno tapi nggak ada naruh duit ya. Uno biasa aja. Uno biasa teman kartu. Paling gitu. Oke Mif, lanjut Mif. Apa aja sih Mif kayak yang lo rasain nih Mif selama di sekolah itu Mif? Banyak sih, senangnya pasti ada. Masih ada ya. Kan? Kalau senang mah utama ya guys ya. Ya ada juga sedihnya dikit lah. Ada pasti. Karena ada juga satu kejadian teman pindah gitu, ada lah sedihnya. Pasti ya. Kita masih ngerasain ya guys ya. Kayak teman kita pindah gitu ya. Pas mau detik-detik mau PKL dia malah pindah. Gak usah sebut nama lah. Ya, lanjut ya. Oke. Kegiatan apa aja nih Mif yang lo udah ikutin sampai sekarang ini? Banyak sih. Dari yang pertama kelas 10 kan kita pernah PKL gitu. LDKS ya, LDKS. Kita udah sering ikutin tuh LDKS. Nah, selain LDKS juga kita tuh ada namanya di sekolah tuh ya kalian udah pada tahu lah ya kayak eskul. Nah, yang gue ikutin sekarang tuh eskul Rohis. Kalau Miftah sama bareng gue ya, eskul Rohis. Dari kelas 10 gue udah ada ya guys ya. Lanjut ya Mif ya. Suka duka yang lo alamin selama setahun sekolah itu apa sih Mif? Pasti banyak ya. Banyak sih suka duka tapi di masa-masa SMK ini. entah kenapa karena gue kurang bersosialisasi atau gimana, gue lebih ngerasain dukanya sih. Tugas banyak kayak kaget aja gitu. Tugasnya banyak, berkelompok, project semua gitu. Pasti Ya pasti. mungkin itu sih tapi sukanya pasti banyak. Pasti. Sukanya pasti. Cuma ya yang paling kerasa mungkin itu sih atau Nah, kalau gua itu ya. kalau menurut dia ya. Menurut lu ini sih Mif, project paling tersulit yang lu nggak bisa bahkan nih ya sampai lu mikir kayak gue udah berada di titik terendah ngerjain tugas ini gitu kayak gue udah capek, gue udah muak gitu. Apa tuh Mif? Mungkin pas di kelas 10 itu ada namanya proyek sejarah kota Jakarta. Bener, itu bener, memperingati hari ulang tahun Jakarta sebetulnya. Oh. Tapi nih yang bikin susah itu bukan pas waktu pengerjaan proyeknya itu. Bener, itu bener. ya Itu sih gampang ya. tinggalin aja ya rekam ya. Tapi yang susahnya itu ada di Gue baru inget Mif. itu. Sorry gue potong. For your information guys. Miftah satu project sama gue guys. Waktu pengerjaan itu dia Barang satu lu project sama gue ya guys ya. Bareng lo emang. Barang gue emang ya guys ya. Dan itu emang wah jelas aja dia Mif. Nah Itu yang bikin susah. itu mungkin pas sebelum bikin project itu kan harus ada behind the scene itu kita bikin dulu proposal Benar, gitu, kayak benar. data-datanya kita cari dulu, kita bikin script mau bikinnya kayak gimana gitu. Nah pas dibikin proposalnya ini nih yang Proposal. agak tricky itu. Proposal. 3 hari 3 malam Bahkan Discord kru belakang layar gak tidur kayaknya. itu hal-hal tersulit ya. Proposal adik-adik. Proposal emang yang bikin susah itu ya. Coba lanjut ya Mif ya. Pelajaran yang lu udah dapet nih apa aja sih Mif di sekolah? Banyak sih, ada ya karena banyak proyek tadi Benar. gue belajar gimana caranya berkoordinasi dengan tim. Kita ngadain proyek kan bertim. Oke lanjut. Ganggu teknis sebentar. Bertim, udah gitu kita juga harus menyelesaikan ya karena tadi bertim, kita juga harus ngerti apa tugas kita nih. Jadi kita harus ngerjain apa yang udah jadi tanggung jawab kita nih. Kita belajar tanggung jawab juga di situ dan kita juga harus belajar menghargai waktu ya. Waktu ini penting ya, banget. waktu itu penting guys ya. Kelompok ya. Jadi kayak kalau udah ditentuin waktunya jam segini nih, ya minimal harus datang di sebelum jam itunya. Sebelum Karena kita jam nggak tahu yang udah orang-orang ditentuin yang ya. Itu datangnya jam berapa gitu. Oke, Harus menghargai mereka juga. Dan yang gua mau nanya sama lo nih Mif, pelajaran yang menurut lu yang lu kurang minat itu apa? Waduh. Mungkin dari dulu sih kayaknya sih. Kalau gua Yang lu kurang minati. matematika kurang. Oh MTK sama kayak gue ya guys ya. MTK gue juga kurang minat, mungkin bukan suka sih enggak ya. Maksudnya suka sih suka, cuma mungkin gue kurang minat doang. Iya kurang minat doang ya guys ya. Belajar dulu emang. Dipelajarin sih tetap Memang wajib dipelajarin. Kurang minat aja. Kurang minat aja bener sih. Paling itu.
yang lu suka? Pelajaran yang lu suka Yang gue suka mungkin karena gue suka main game luar juga, mungkin bahasa Inggris sih. Tapi bahasa Inggris juga nggak terlalu ini banget, cuma kayak suka aja gitu. Sekedar suka ya. Di bahasa Inggris juga banyak part-part yang susahnya ya, grammar segala macam gitu kan. Grammar ya, benar gitu gitu. sih mungkin. Grammar, penekanan bahasa ya. Iya. Benar itu sih benar. Mungkin itu. Oh ya Mif, diminum dulu ya Hera nih. Boleh. Saya nggak diminum nih. Yuk. Aduh, minum lagi guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger ya. Mantap. Cuaca lagi panas-panas begini nih, kita minumnya yang seger-seger nih. Aduh, bener. Lanjut ya guys ya. Ada nggak sih dari lu itu kayak penyesalan yang baru lu rasain waktu kelas 10 dulu? Waktu kelas 10 mungkin gue kayak terlalu ini aja sih. Apa tuh? Terlalu buru-buru gitu. Terlalu buru-buru ambil jurusan. Ada tugas atau ada project, gue ngerjainnya asal selesai aja gitu. Asal jadi. Iya. Asal aja. jadi, bener. Kayak Asal jadi. sebetulnya tuh project bisa lebih bagus lagi, cuma karena gue yang penting selesai aja gitu. Ngerjainnya yang penting jadi. Kurang nggak perfect juga loh. Bener. Mungkin itu sih penyesalan di kelas 10 nya. Dan semoga di kelas 11 ini nggak kayak gitu lagi, semoga. Dan wish lu di harapan ini wish lu kayak buat tahun kedepannya dah. Ya. Buat nanti buat kelas 12, buat nanti PKL tuh apa tuh harapan lu, wish lu. Lancar aja sih. Amin. Gue juga ngarepinnya itu ya guys ya. Semoga lancar aja buat kedepannya wishnya. Dan sorry, suara motor musik ya. Oke, gue lanjut. Jadi harapan gue sih sebenarnya sih banyak ya. Kalau misalkan disebutin satu-satu mungkin nggak bakalan selesai ya. Nggak cukup waktunya ya. Pokoknya intinya gue mau tuh buat kedepannya semoga lebih lancar lagi, lebih rajin, maksimal ya kan. Yang ini gue semoga yang gue males-malesan dulu gue bisa rajin lagi buat sekarang kedepannya gitu, improve lebih baik ya guys. Oke, lanjut. Apa nih? Gimana nih Mif? Teman-teman di sekolah? Wah, kayaknya nggak bisa terlalu frontal dibilang, tapi ya ada beberapa teman yang mungkin banyak yang mungkin kayak toxic ya kan, yang pasti ya, jadi harus balance gitu. Mungkin balance ya. Mungkin gue dari dulu nih Mif ya, sorry gue potong Mif. Kayak dari dulu nih kalau misalkan gue sekolah pasti gue itu dapat di kelas yang balance. Jadi ada orang yang toxic, ada orang yang ini, ada orang yang itu, jadi semua nyatu di situ. Gue dari dulu sekolah sampai sekarang tuh pasti ketemu sama orang yang begitu di kelas, nggak mungkin enggak ya Mif ya. Kalau rasanya gimana Mif? Di kelas juga ada sih. Masih ada ya, banyak ya. Tapi untungnya kita dekatnya sama yang ininya lah, yang bisa dibilang rajin. Kata-kata ini rajin ya, rajin gitu ya, yang ambis ya. Gila. Ketemunya sama yang ambis. Bener. Gimana nih Mif? Gue mau nanya tentang lo Mif, kan banyak nih guru-guru di sekolah ya kan. Betul nih, gue aja deh. Guru yang paling asik tuh siapa Mif? Yang paling asik? Guru misalkan kayak contoh ya guys ya, guru sejarah, guru matematika ya, itu menurut lo yang paling asik. Tapi nggak usah sebut merek kali ya. Nggak usah sebut nama ya. Nggak usah. Mungkin guru inilah, guru IPAS lah. Guru IPAS. IPAS ya. Mungkin tahun ini sekarang ada IPAS guys, nggak ada IPAS. Mungkin tahun kemarin ada. Dari tahun kemarin ya. Dari tahun kemarin. Pengalaman tahun kemarin nih guys ya, ada IPAS. Menurut saya aja itu. Menurut kita, kalau menurut gue guru yang paling asik tuh sebenarnya banyak yang asik, cuma gue yang deket kok. Cuman itu maksud saya yang dekat ya guys. Dekat bukan yang asik. Kalau yang asik banyak. Kalau menurut gue yang dekat kayak guru sejarah, guru deket itu. Dan menurut lo Mif, guru mungkin bisa dibilang ya yang bahasanya apa ya, yang kurang apa Mif, yang kurang yang menurut lo tuh kayak tugas harus kayak tegas dengan tugas dengan yang lain sebagainya, yang belum waktunya udah ini. Karena itu kalau dilihat dari sisi ini ya, sisi baliknya itu bagus sih. Sisi baiknya bagus, emang bagus. Penekanan tugas bagus. Jadi biar nilai kita terkumpul gitu. Ya. Tapi ya buat kita kelas 10 kemarin kayak begitu tuh kayak ya, kaget aja gitu. Kita kaget sama kultur shock. Ya, kultur shock ada gitu mungkin ya tahun kemarin sedikit. Udah kita kayaknya kalau itu nggak bisa sebut merek dah ya. Ya, kalau itu nggak usah sebut merek, emang udah. Ada pasti ada.
pasti ada, emang ada guru yang seperti itu. Cuman Tapi kita itu kalau dilihat dari sisi sebaliknya Oke. itu bagus ya. Karena ya kalau misalnya kita emang pengen maksimal nilai kita harus full itu aja sih. benar. Karena ya kita pelajar yang paling penting bagi kita tuh nilai itu aja sih. Benar sih. Selain nilai sih sebenarnya dari niat kita buat belajar itu harus ada. Kita juga harus bisa ngambil skill dari semua dari jurusan kita gitu loh. Dari guru jurusan kita yang apa yang beliau ajarin kita harus bisa ambil Kita resep skill-skillnya. ilmunya, kita ambil ilmu poin-poinnya Biar itu yang kalau penting. kita udah lulus dari sini kita bisa nerapin ilmu yang beliau kasih gitu. Nah, benar Dan nggak guys. sia-sia lah kita 3 tahun di situ. Jadi kita 3 tahun di situ, jadi kita nggak kayak cuman pelangap-pelongo tiba-tiba lulus. Enggak guys ya, kita bisa ambil ilmu-ilmu banyak ilmu di situ yang kita serap, yang kita ambil poin-poin pentingnya. Habis itu kita terapin di kehidupan luar kita setelah lulus. Jadi kalau orang nanya tentang pengalaman kita, tentang pengalaman kerja atau pengalaman di sekolah, kita udah ada gitu. Kita udah ada punya skill, punya basic ini, punya basic ngedit. Apalagi kan kita jurusannya DKV, desain komunikasi visual ya kan. Yang orang lain mungkin banyak tahu, kita tuh taunya cuma ngedit doang, ngedit logo, ngedit yang sebagainya. Dan orang tuh nggak tahu kalau selain logo tuh kita banyak ngedit selain logo, ya kan? Yang orang-orang taunya, wah DKP nih pasti bisa ngedit nih, bisa bikin logo nih. Nah, enggak, kita lebih dari itu ya guys ya. Hashtag lebih dari itu ya guys ya. Gila, ya dibalik itu semua perjuangan kita banyak ya kan. Mungkin orang-orang taunya seperti itu, dan emang banyak orang yang taunya cuman bisa desain logo ya kan, bisanya cuman ini doang. Sudah banyak ya yang kita udah pelajarin di DKP ini ya guys ya. Iya. Kalau disebutin satu-satu wah nggak jauh. Banyak sih, apalagi kan nanti di dunia perkuliahan ada juga jurusan DKP itu, jurusan Kalau DKV yang mau itu. lanjutin pasti ada lagi. Yang mau lanjutin pasti ada lagi, dan lebih sulit lagi mungkin pas di kuliah ya guys ya, mungkin. Lebih sulit dan lebih lengkap. Nah, lebih lengkapnya di situ. Oke, lanjut ya Mif ya. Gimana nih Mif? Kalau pendapat tuh tentang makanan di kantin tuh kalau istirahat? Makanan di kantin. Tapi aduh kebetulan gue kalau istirahat jarang ke kantin sih. Jarang turun ya? Iya, gue Turun. kalau sekolah tuh diamanahinnya suruh bawa bekal sendiri gitu biar hemat uang gitu aja sih. Bawa bekal, bawa air sendiri ya, walaupun bekal paling roti aja. Itu sih mungkin sih lebih efisien yang menurut gue kalau bawa bekal ya. Iya. Lebih mengurangi populasi orang yang turun ke bawah biar nggak rame gitu ya kan. Selain itu juga kayak kita biar nggak memperbanyak sampah di Jakarta ini guys. Sampah plastik kan kita jadi nomor 1 ya. Jakarta itu jadi nomor 1 dengan populasi sampah terbanyak di Indonesia mungkin ya, yang gue tahu kayak gitu ya. Nah itu kita bisa mengurangi ya guys ya, sampah-sampah kayak plastik contohnya tuh sedotan, kita bisa mengurangi dengan kita membawa bekal dari rumah ya guys ya. Gak usah malu bawa bekal ya guys ya, karena bawa Tupperware ya kan, bawa minum sendiri, tumbler gitu kan. Itu kita emang gak wajib, cuman bisa mengurangi populasi sampah di Jakarta ini gitu, biar nggak banyak khususnya ya gitu sih. Lanjut, hal yang lo kangenin dari sekolah setelah lulus nanti tuh. Yang bakal gue kangen sih pasti momen-momen pas kita ngumpul kayak begini, ngumpul kerjain tugas kelompok gitu ya, guys ya. Sekedar ngumpul main aja atau sekedar ngumpul main gitu ya. Pasti kita momen-momen itu gak bakal bisa dilupain sih. Benar, mungkin kita pas sudah lulus kita bakal ketemu teman baru, ketemu koneksi baru, tapi momen-momen ini tuh gak bisa digantikan. Jadi gini guys, jadi momen-momen masa-masa sekolah itu dibentuk dari kelas 10 atau dari kelas 10 ya, kelas 10 SMK, buat di SMK ini guys. Dibentuk dari kita sendiri. Jadi momen-momen kayak ngumpul ngerjain project bareng ya Mifia, bener ya, ngerjain tugas kelompok gitu. Jadi kita tuh butuh lu doang hadir di tugas ini. Gue nggak minta lu buat ngerjain ini itu, cuman gue minta buat lu hadir aja buat ngungkapin. Nanti kalau misalkan gue butuh apa-apa pasti bakalan gue mintain tolong kok ya kan. Itu juga nggak susah amat gitu ya guys ya. Ya kita juga butuh lu di sini buat kita ngebuat suatu kenangan, suatu cerita yang bisa kita ceritain nanti kalau kita udah lulus gitu ya, ke teman-teman baru kita ya kan. Jadi itu yang namanya disebut dengan kenangan atau cerita-cerita yang kita buat di sekarang ini. Itu kan banyak tuh ya kan, yang orang lain nyeritain kenangannya sama teman barunya, teman kuliah, entah itu teman kuliah, teman kerja.
pasti kalau misalkan kita sekilas ya, kita pulang kuliah, pulang kerja, kita ngelihat anak sekolah pulang, jadi kita ingat gitu ya, memorinya langsung flashback kayak gue dulu pernah di masa itu, sama teman-teman gue ya kan, bener. Terus sekarang teman-teman gue pada kemana, gimana kabarnya kan gitu. Dulu gue main gini-gini, ngumpul ngerjain project bareng, ngerjain tugas bareng gitu kan ya. Pasti sih itu momen-momen yang gak bakal terlupakan buat gue dan buat teman-teman semuanya ya, mungkin gitu. Oke Mif, lanjut Mif. Lu tuh tipe orang yang kayak gimana sih kalau di kelas? Ya? Lu tuh tipe orang yang kayak gimana kalau di kelas? Tipe orang kayak gimana? Kayaknya tergantung orang yang ngeliat gua sih. Sebagian orang ada yang bilang gua pecicilan, bawel, itu sih wajar ya guys ya. Wajar. Karena setiap orang tuh berbeda-beda. Kayak menurut kita, orang itu kalau kita lihat dari pandangan kita atau dari sisi kita ya, mungkin kalau lu nilai orang itu dengan baik, pasti orang itu yang lu nilai pasti bakalan baik juga kalau baik juga ya. Kalau emang ada salah atau apa, tegur aja guys ya. Kalau nggak ada, lu kritik aja gitu, nggak apa-apa sih. Itu malah buat gua yang lebih baik buat gua kedepannya gitu. Kalau orang ketika salah itu lebih baik daripada membiarkan orang di kesalahannya dia. Nah, masuk tuh, catet ya. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak masalah sih kalau lu mau ngeritik orang atau lu mau negor orang, nggak masalah kalau orang itu salah. Selagi orang itu salah, lu tegur, lu kritiknya apa. Contohnya gini guys, kayak lu nggak ngerjain tugas dan lu gue suruh ngerjain tugas dan lu udah gue kasih kompensasi waktu 2 hari dan lu masih nggak ngerjain tugas itu, baru gue tegur sama gue. Itu pasti ya Mif ya. Karena gini Mif, gue pernah kejadian Mif, tugas kelompok, gue ngerjain tugas kelompok ya maksimal 5 orang ya, maksimal 5 orang tuh gue ngerjain tugas. Dan salah satu temen gue ini Mif, ada yang gak ngerjain Mif, dan udah gue kasih kompensasi waktu 2 hari buat ngerjain. Itu kan dibagi-bagi ya kan, gue kasih tuh misalkan contohnya kayak lu gue suruh ngerjain ini ya kan, gue kasih kompensasi waktu 2 hari. Karena mungkin tugasnya kan cuman gampang ya, makanya ya kan bisa dibilang gampang gitu ya. Jadi udah gue kasih kompensasi waktu 2 hari. Cuman sama si orang tersebut ya kan gak dikerjain gitu. Jadi otomatis kan gue mikirnya kayak lu mau gue keluarin, gue kick apa masih lu mau ngerjain. Kalau lu tetap gak mau ngerjain ya udah gue kick, dan gue gak salah dong kayak gitu. Secara teknis gak salah sih. Gak salah ya. Kita juga kan punya deadline, dibilang begitu kan. Kita punya deadline, banyak deadline kita ya. Benar. Buat lu sendiri ada gak sih orang kayak gitu? Yang orang yang kata gue, wah mager nih mau kerjaan tugas kayak gini-gini ya kan. Pasti ada sih. Pasti ada ya. Di track ke kemarin-kemarin pasti ada sih 1-2 begitu. Gak mungkin gak ada malah kayak gitu. Pasti banyak ya. Selalu ada 1 orang begitu. Pasti banyak ya. Oke, minum dulu deh, aus. Seret nih, seret. Aduh. Seger nih. Oh ya Mif. Ya. Selain podcast, kayaknya gue juga ada nih games buat lu nih Mif. Apa? Seru ya nih ya. Waduh, kita ke mode sesi masuk games. Gamesnya simpel Mif, gampang Mif. Jadi lu harus tebak lagu yang gue setel, tapi gue nggak mau ngasih taunya lagunya pas yang di ref. Pasti kan kebaca banget tuh pas di ref ya guys ya, pasti kebaca banget. Jadi gue mau nebak lagu gue Jepang semua. Tahu. Pasti tahu lah lagu-lagu Indo. Aduh. Ini umum banget nih, tenang aja, ini umum banget yang mungkin orangnya udah pada tahu nih, semua orang udah pada tahu lagu-lagu ini nih. Semoga. Coba. Lu lagu Jepang, waduh banyak yang tahu ya lagu Jepang ya, bentar ya. Oke. Kayaknya lagu Jepang banyak yang tahu sih. Sebenarnya sih gue juga tahu sih lagu-lagu Jepang kayak gitu. Dikit. Mungkin. Oke. Bentar. Oke guys, sabar ya. Lagu Jepang selain yang contohnya Mif, lu tahu apa nih lagu Jepang? Biar gua style juga nih. Yang lu tahu deh lagu Jepang apa? Satu yang gua tahu. Contohnya Yoasobi gue nonton, gue denger banyak sih Yoasobi. Lagu-lagu dari Yoasobi sih. Oke guys, karena Mifta taunya lagu Jepang, gue lagu Jepang aja ya. Astagfirullahaladzim. Apaan ya? Gimana Bro, gimana nih? Oke, boleh ya.
Lagu Jepang nih Mif. Aduh. Pasti Miftah udah tahu dong ini lagu apa nih. Bisa. Pokoknya ini umum banget Mif buat lo Mif. Harusnya. Tapi judulnya, aduh. Judulnya ya. Pasti tahu nggak ini umum banget nih, basic banget buat lo. Basic banget buat lo Mif. Oke guys, balik lagi sama gua. Kali ini kita udah dimasuk segmen 2 ya guys ya, tentang sesi games. Oke. Nambah-nambah durasi. Waduh, sesi games kali ini sih simple ya, gampang ya. Kita tebak-tebakan tentang karakter ya. Oke, kali ini gua masih bersama Miftah. tetap sama Miftah ya guys ya. Oke, sesi games kali ini Mif. Yuk. Gua bakalan tebak-tebakan sama lu tentang karakter ya, atau tokoh fiktif ya dari sebuah animasi. Yang kalian semua udah tahu animasi apa? Jeng. Attack on Titan. Pasti semua orang udah tahu nih tentang AOT ya guys ya. Senior. Boleh. AOT ya guys ya. Oke, Mif. Silakan. Kita mulai Mif ya. Coba. Clue. Cluenya kali ini dia tuh memiliki sifat yang lebih tenang setelah kudeta. Kalem dan tenang, memiliki sifat kalem dan tenang. Itu siapa, Mif? Pertanyaan pertama nih, Mif. Apa nih, Mif? Kalem dan tenang setelah kudeta. Iya. Aduh, saha Apa tuh, Mif? Masya Allah. Tokohnya ya, aku sebutin nggak tokohnya nih? Perlu nggak nih? Cowok cewek. Cowok. Tokohnya mau sebutin nggak? Biar nggak sulit-sulit amat. Coba keluar. Clue kedua, dia itu seorang protagonis. Aduh. Protagonis banyak ting. Aduh, nanaonannya. Karakter utama. Dia karakter utama. Aduh, masa nggak tahu. Mau gue sebutin lagi nih. Cowok Cluenya. ya. Cowok. Nah, karakter utama mah Eren atuh. Bener, Mif. Karakter utama. Gila. Bener banget, Cok. Next. Ayo. Next ya. Next ya. Ayo. Adik-adik. Boleh. Next nih, sabar. Sabar guys ya. Oke, Mif. Lanjut nih, Mif ya. Boleh. Nih, ada nih, Mif. Kita seputar tentang AOT lagi nih, Mif. Duh, clue-nya jangan kayak tadi lah. Aduh, pening. Menang. Clue-nya general banget gitu. Protagonisnya banyak. lanjut. Oke, lanjut. Julukannya nih, aku langsung nih ya. Nah, bukan. Boleh, coba. Humanity Stronger Soldier. Soldier ya. Soldier apa ya? Pokoknya itu ya. Mungkin Miftah tahu. Iya, si pendek, Levi. Bener, Mif. Gila. Oh itu easy banget ya. Easy banget ya. Kayak pertanyaannya easy banget ya. Soldier. Cuman gue langsung kayak gue nanya ke Miftah tentang kayak wah langsung ketembak ya easy banget ya. Oke. Mau gue ganti nih dari AOT nih. Ganti boleh. Kayak Avenger lah guys ya. Astagfirullah. Kayak Avenger ya. Bisa Kayak Avenger. lah. Ayo. Oke, Mif. Sabar, Mif. Nih gue dapat kirimannya dari kru-kru gue yang nggak jelas ini ya. Dapat kirimannya ya. lanjut. Oke. Parah memang mereka ini, guys. Emang susah, Cok. Emang nggak jelas emang. Oke. Avenger, astagfirullahaladzim. Ini Mif. Cluenya Wah. aduh, wait. Sebuah tokoh fiksi. Oke. Langsung nih ya. Ini gampang banget ini. Waduh. Dijuluki robotnya di Avenger. Romeng. Bener banget, Cok. Waduh, ini kayaknya ini kayaknya nih terlalu gampang ini Cok cluenya, Cok. Waduh, ini gampang banget anjir. Next level dong. Aduh. Gimana sih, Kru? Aduh, gimana sih? Lanjut ya, Mif ya, ke pertanyaan apa? Terakhir. Masa 5/5 Nih. poinnya? Krunya ngasih cluenya tuh nggak jelas, Cok. Emang langsung ke intinya kayaknya dah. Aduh. Lanjut. 5/5 guys. Ezwin. Oke.
Oke, lanjut. Silsilahnya gimana? Lanjut. Iron Man itu kan orang Cimahi. Cimahi. Ciri-cirinya nih yang agak sulit. Oke, nih. Memiliki kekuatan dan kelincahan, kecepatan dan stamina di atas rata-rata manusia normal. Ayo lo. Kalau kekuatan. Ini terakhir ya. Kalau kekuatan Oke. kayaknya si hijau. Tapi kalau kecepatan di atas rata-rata, The Flash bukan sih? Bukan. Aduh. Menguasai bela diri, taktik dan seorang penembak jitu. Nah, Apa itu? bisa. Avenger kan? Avenger, masih berbau Avenger, tenang aja. Ini gampang banget, Oke. coy. Ya. Oke. Salah, bukan. Hanya penembak gitu. Waduh, apa nih? Gue gak mau langsung ke intinya karena ini pertanyaannya agak susah karena ini udah di ending ya guys ya. Oke. Avenger, kan? Avenger, masih Avenger. Musuh besarnya bernama Salwi Ackerman dan Baron Zemo. Siapa itu? Ayo. Aduh. Oh, Spider-Man. Nama senjatanya Mjolnir. Lah itu Ayo. orang Garut. Siapa itu? Orang Garut. Langsung bisa nebakan lu. Siapa? Thor. Siapa itu? Senjatanya Mjolnir. Yoi. Bukan. Pemerannya itu Chris Evans. Siapa itu Chris Evans? Thor bukan sih? Bukan. Mempunyai kekuatan. Amerika. Nah, itu benar. Iya sih, secara teknis dia megang Mjolnir. Ya, benar. Tapi kayaknya senjata Emang utama dia tempurung lebih tempurung emang karena itu kan yang baru ya. Oke. Guys, bisa lah. dari pertanyaan sesi games yang tadi Miftah udah bisa jawab semuanya. Mungkin yang untuk yang terakhir ya, karena gue kasihan. banget curang. Oke. Kita kayaknya udah ini Mif ya, udah makan udah. yang banyak kayak Mif ya. Udah. Oke, kali ini kita tutup ya guys ya. Ya. Gua Akbar Hakim Gua Miftah Rahmatullah. dan sampai bertemu pada podcast berikutnya. Dah.